Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himati. Pasal menjelaskan kesungguhan, kemudian tekun dan cita-cita yang luhur. Summa labuda minal jiddi wal muwadzabati wal mulazamati li talibil ilmi. Merupakan satu keharusan bagi seorang yang belajar nih, baik di sekolah ataupun di pondok pesantren, di kampus dan seterusnya, statusnya pelajar, maka diharuskan bagi orang tersebut itu bersungguh-sungguh, ya, jiddu, bersungguh-sungguh, dan muwadzabah, tekun di dalam belajar dan terus-menerus di dalam belajar. Itu terus-menerus itu berarti membutuhkan waktu yang lama. Jadi belajar itu tidak instan. Tidak seperti mendownload file di Google, gitu kan? Nah, wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'an. Perkara ini kemudian diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum, niscaya sungguh akan kami tunjukkan jalan kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Jadi itu, kalau ada kesungguhan Allah akan mudahkan, tapi bersungguh-sungguh dulu, biar kemudian Allah mudahkan. Kalau kamu nggak punya sungguh-sungguh, nggak ada alasan untuk memudahkan kamu. Kamu harus buktikan bahwa kamu bersungguh-sungguh di dalam belajar, gitu. Wakila dan dikatakan man talaba syai'an wajadda wa man faraqal baba walajja. Gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, maka dia akan memperoleh apa yang dia cari itu, dia akan menemukannya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu dengan berulang-ulang, maka niscaya dia akan masuk ke rumah itu. Kan begitu? Jadi ulang-ulang. Hari ini sulit menghafal, diulang lagi. Sulit menghafal, diulang lagi sampai kemudian Allah beri kemudahan. Tapi kalau baru awal kemudian kita sudah sudah berputus asa, kita sudah tidak mau melanjutkan, ya kita tentu tidak akan mendapatkan apa-apa, nggak ada yang kita paham. Baru di awal kan namanya juga baru memulai, pasti ada apa? Kesulitan kan? Baru memulai pasti ada kesulitan. Nah, kalau kemudian kita sudah bersungguh-sungguh, sudah berulang-ulang, maka pasti ada kemudahan di sana. Wakila dan dikatakan bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dan seorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan usahanya. Jadi berusaha sekuat tenaga, belajar menghafal, belajar memahami, belajar mendengarkan, belajar bersabar, maka apa yang kamu cari akan kamu dapati. Wakila dan dikatakan yuhtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasati. Di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan kesungguhan 3 pihak. Yang pertama muta'alim, orang yang belajar, kamu nih yang belajar, kamu butuh kesungguhan. Dan kesungguhan kamu itu benar-benar akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu butuh kesungguhan, wal ustazi, dan guru. Guru juga mengajari kamu butuh kesungguhan. Wal abi, dan ayah, keluarga maksudnya. Keluarga kamu juga butuh serius, butuh kesungguhan. Karena keluarga yang akan mendukung kamu secara moral dan materi. Begitu, supaya kamu sukses. Ya, kamu baru mau belajar, mau datang belajar, mama suruh ini, papa suruh ini, dan seterusnya. Nanti besok, akhirnya kamu gak ada waktu untuk apa? Belajar. Jadi 3 pihak ini akan menentukan kesuksesan kamu di dalam belajar, yaitu diri kamu sendiri yang punya ketekunan, punya kesungguhan, punya waktu untuk terus menerus, dan ustadz atau guru yang mengajari kamu, serta keluarga kamu yang mensupport kamu, baik itu dari sisi materi ataupun non materi atau moral misalnya. Syekh Al-Ajal Al-Ustadz Syadiduddin As-Sairaji membacakan sebuah syair
yaitu syair yang syairnya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Apa kata syairnya? Jiddu yudni kulla amri syasi'in. Kesungguhan akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Jadi kesungguhan akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin maglukin. Dan membukakan pintu yang terkunci. Gitu. Kesungguhan itu akan membukakan pintu yang terkunci. Otak yang susah paham tuh, pikiran yang susah paham akan mengerti, akan jadi paham kalau ada kesungguhan. Wa ahaku khalqillahi bilhammi imru'un zuhimatin yubla bi'asin. Makhluk Tuhan yang paling pantas dikasihani adalah orang yang mempunyai kesungguhan hati yang mendapatkan cobaan sulit berupa cobaan ekonomi. Ya, itu memang sulit sekali itu. Mau belajar tapi terhalang dengan kemampuan ekonomi. Oh, luar biasa. Ini makhluk Tuhan yang wajib dikasihani ini. Doyikin wa min dalilin ala qada'i. Ya. Bi'ashin doyikin, dengan kesempitan kehidupan atau ekonomi. Wa min dalili ala qada'i wa hukmihi bu'sul bibi wa tibul aishi al ahmaki. Sudah menjadi kodrat dan ketekunan Allah orang yang pandai susah hidupnya dan orang yang bodoh sejahtera hidupnya. Biasanya begitu. Ya kan? Misalnya dulu Imam Malik waktu pertama kali belajar, Imam Malik juga mengalami kesulitan semacam itu. Pasti orang-orang yang akan menjadi orang besar itu akan dicoba dengan kesempitan ekonomi. Sedangkan orang yang diberi dunia biasanya itu suka tidak sukses gara-gara apa? Sibuk dengan mengurusi hartanya, akhirnya dia tidak jadi belajar. Lakin man ruzikal hijjah hurimal ginna didani yaftariqani. Orang yang dikarunia akal, yang cerdas dijauhkan dari kekayaan karena keduanya berlawanan dan sangat berbeda. Ai tafarrukin wa unsyittu li ghairihi. Didendangkan syair untukku katanya gitu ya. Apa nih? Maksudnya didendangkan syair untukku, apa isi syairnya? Tamanaita antumsi fakihan munazira bi ghairi anakin wal jununi funun. Kamu mendambahkan menjadi seorang ahli fikih yang ahli menganalisa masalah tanpa mau bersusah payah. Memang gila itu beraneka ragam bentuknya, katanya gitu. Jadi orang yang ingin sukses, ingin menjadi seorang ahli fikih yang bisa menganalisa masalah yang begitu rumit, tapi dia nggak mau belajar. Nah, itu ciri orang gila itu. Pengen jadi soleh tapi nggak mau ngaji, ya nggak akan lah. Walaisa iktisabul mali dunna masyaqatin tahamuluha. Fal ilmu kaifa yakunu qala Abu Thayyib walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirin ala tamami. Harta benda saja tidak akan pernah kamu dapatkan tanpa susah payah, kan begitu. Lantas bagaimana dengan ilmu? Harta benda saja itu kamu nggak akan kaya kalau nggak bersusah payah. Maka bagaimana dengan ilmu? Ilmu juga sama, kamu nggak akan mendapatkan ilmu kalau kamu tidak bersusah payah. Walam aro, dalam sebuah syair yang lain mengatakan walam aro fi uyubin nas aiban kanaksil qadirina ala tamami. Aku tidak melihat di antara aib manusia sebuah celah yang lebih besar sebagaimana kekurangan orang-orang yang mampu mengerjakan dengan sempurna tetapi ia tidak melakukannya.
Maka fala budda li talabil ilmi min sahiril layali kama qala syair. Merupakan suatu keharusan bagi pelajar untuk bangun di waktu malam sebagaimana diungkapkan oleh sebuah syair yang nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Jadi salah satu cara untuk sukses itu rajin bangun malam, tahajud, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan untuk belajar. Berdoa kepada Allah. Di samping ikhtiar untuk menghafal, ikhtiar menyediakan waktu khusus untuk belajar, mengurangi pergaulan atau aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Kamu juga harus rajin malam mengetuk pintu langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan bukakan pemahaman, Allah bukakan kemudahan untuk menghafal, maka kamu akan jadi mudah untuk menghafal, kamu akan jadi mudah untuk belajar. Paham sampai sini? Wallahu a'lam. Shawab.